Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Untuk pagi ini tadi ya, sudah berdoa semua? Sudah Sudah. Oke, saya lanjutkan. Hari ini ada yang tidak masuk? ada. Nihil. Siapa? Kenapa, Mbak? Oke, nggak ada keterangan ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, kan kemarin kita sudah pertemuan pertama kita sudah mempelajari terkait dengan permintaan. Kemudian hari ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan hukum penawaran, ya. Karena kemarin sebelumnya kita juga sudah belajar terkait dengan pelaku ekonomi. Ada berapa kemarin? Ada berapa? 4 atau 3? Berapa, Mas? 4. Ada apa aja? Rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, sama rumah tangga luar negeri. Ada 4 ya. Kemudian saat ini kita akan mempelajari terkait dengan perilaku konsumen dan juga produsen. Yang untuk materinya itu terkait dengan penawaran. Yang sebelumnya kita kemarin terkait dengan permintaan, ya, hukum permintaan. Nah, hari ini kita lanjutkan ke hukum penawaran. Nah, tujuannya tadi ada apa aja? Yang pertama nanti anak-anak harus mampu menjelaskan pengertian hukum penawaran itu apa. Ya, kemudian setelah mampu menjelaskan terkait dengan hukum penawaran, baru nanti mengidentifikasi apa saja yang menjadi pengaruh atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penawaran, ya. Kemudian berikutnya ada menjelaskan kurva penawaran dengan benar dan juga nanti akan belajar terkait dengan fungsi penawaran. Di SMP dulu sudah pernah ada pembelajaran ekonomi, ada ada hukum penawaran permintaan sudah pernah? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Mungkin ada yang sudah disinggung, ada yang juga yang belum disinggung. Nah, selain tujuan pembelajaran tadi, ada juga capaian profil pelajar Pancasila kalian nanti, ya. Untuk luarannya, anak-anak harus memiliki jiwa Pancasila ya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi di awal sudah diawali dengan berdoa, ya. Kemudian nanti juga harus bisa mandiri, kemudian bernalar kritis untuk menyelesaikan beberapa kasus yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya terkait dengan hukum penawaran, anak-anak di tahun 2019 sudah mengalami juga nggih. Ada apa? Covid ya. Ada Covid yang terjadi kalau di Indonesia itu mulai terjadi di tahun 2020 sampai 2022. 2021 itu parah-parahnya ya. Oke, untuk terkait dengan adanya Covid itu pasti mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada. Ya, pasti akan mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada. Dari gambar-gambar ini, dari ilustrasi ini, kira-kira anak-anak bisa menceritakan nggak apa saja yang mempengaruhi ataupun fenomena COVID itu, ya mempengaruhi ekonomi apa saja? Lockdown. Terus, ketika jual beli ataupun apa? Kerugian besar karena apa, Mbak? Ya, karena COVID dan juga pandemi. Terus, anak-anak pernah belanja nggak? Pernah belanja ketika COVID gitu ya, sampai rebutan barang. Pernah rebutan apa kemarin? Minyak. Terus rebutan? Gula. Terus yang kalian pakai setiap hari? Kalian pakai setiap hari? Masker. Awalnya kita dulu sebelum ada COVID ya, itu kan penjualan masker hanya sedikit ya. Paling ya digunakan ketika ada yang flu, ada yang demam seperti itu ya. Dan tidak semuanya masif menggunakan masker. Tetapi ketika terjadi COVID, penjualan masker di mana saja ada, ya, di jalan-jalan, kemudian juga tidak hanya kalau biasanya itu kan hanya di apotek saja ya, dan satu maskernya itu hanya satu merek, apa ya, yang dulu tuh, ya, yang masker medis itu Mas, yang biru itu ya. Tapi setelah adanya COVID itu, ternyata perusahaan atau produsen itu memproduksi banyak masker, banyak jenisnya, ya. Ada yang mulai dari apa? KF, terus Dakbil, terus ada apa lagi? Ya, masker kain, ya banyak sekali ya. Dan itu
untuk masker hijab juga. Dan itu perusahaan juga ini menyesuaikan dengan kebutuhannya. Oh, ternyata kalau untuk masker biasa ketika dipakai yang berhijab itu kesulitan, ya kan? Harus masukkan ke telinga. Harus pakai konektor ya. Ini namanya konektor ya. Itu. Nah, jadi itu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi ya, Mas. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang terpengaruh dengan adanya COVID itu, ya. Juga ada panic buying ya. Kemarin sempat susu apa? Bear Brand ya, sampai rebutan. Pernah ikut rebutan beli itu? Pernah. Enak ya. Itu yang kemarin kita alami ya. Nah, ada kaitannya nggak Pak dengan materi kita hari ini? Ada tentunya. Seperti masker tadi ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk penawaran, apa sih penawaran itu? Apa kalau dibaca di sini? Sejumlah barang yang tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Oke, jadi penawaran itu adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Ya, kalau kemarin kita belajar terkait dengan permintaan, permintaan itu adalah sejumlah barang ataupun sejumlah keinginan yang diikuti dengan kemampuan untuk membelinya. Itu permintaan. Tetapi kalau penjualan ini, mohon maaf, kalau penawaran ini berasal dari pihak penjual. Kalau permintaan kan kemarin berasal dari pihak konsumen ya, atau pembeli. Jadi kalau permintaan, kalau dari sisinya pembeli itu adalah keinginan yang diikuti dengan kemampuan untuk membelinya. Jadi kalau hanya keinginan saja, tidak ada kemampuan untuk membeli ya berarti bukan permintaan. Ya, nah kita belajar terkait dengan penawaran. Jadi sejumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada saat harga tertentu dan juga dengan kondisi tertentu. Sama dengan tadi ya, masker. Masker tadi ketika ternyata juga kebutuhan masker masyarakat itu permintaannya tuh tinggi ya karena untuk kesehatan juga. Nah, ketika ini perusahaan itu pasti kan berlomba-lomba untuk membuat masker ya untuk dijual dengan harga yang paling bagus gitu ya. Paling kompetitif ya kalau harga. Kemudian dalam definisi tersebut terkandung hubungan antara jumlah barang yang dijual dengan harga. Jadi jumlah barang yang dijual dengan harga itu saling keterkaitan. Dan keterkaitan ini nanti akan kita pelajari pada kurvanya ya, kurva di penawaran. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama pasti harga barang, ya. Kalau kita belajar penawaran, posisikan diri kalian sebagai penjual, ya. Kalau harga barangnya tinggi, kalian akan menjual dalam jumlah banyak atau dalam jumlah sedikit? Kalian sebagai penjual loh, masa harganya tinggi? Kalian sebagai penjual di sini, Bapak Ibu di sini semuanya sebagai penjual, sebagai produsen gitu ya. Kalau harga barangnya lagi bagus-bagusnya nih, ya kan, lagi tinggi-tingginya, kalian jualannya semakin semangat untuk menjual banyak atau semakin nggak semangat? Banyak ya. Kalau harga barang rendah, ya, kalau murah di mana-mana ada barang yang kalian jual, itu kalian semakin semangat untuk menjual atau tidak? Tidak ya, dengan menjual yang sedikit. Oke. Kemudian yang akan mempengaruhi lagi adalah biaya produksi. Kenapa biaya produksi? Itu akan mempengaruhi harga jual barang. Ya enggak? Kalau biaya produksinya akan lebih tinggi, berarti harga jualnya juga akan lebih tinggi atau mahal. Kemudian teknologi ini juga akan mempermudah produksi ya. Jadi nanti produksinya akan bisa lebih efisien dan juga banyak ketika menggunakan teknologi daripada manual gitu ya. Kemudian harga barang lain, yang dimaksud dengan harga barang lain apa? Kalau di dalam penjualan itu ada barang yang namanya komplementer dan juga substitusi. Kalau komplementer itu adalah pelengkap. Kalau ada sikat gigi pasti ada odol, pasta gigi ya. Pasti itu adalah barang yang komplementer ya. Kalau peningkatan, contoh ya, barang ini kenapa komplementer? Karena saling melengkapi, benar. Kalau kalian menggunakan sikat gigi pasti memerlukan pasta gigi tadi ya, itu barang komplementer. Tapi kalau barang substitusi itu menggantikan. Contoh, kalian tidak makan nasi. Bisa nggak digantikan dengan yang lain? Bisa. Contoh misalkan dengan gandum, mungkin kalau misalkan kalian nasi putih ya, karena di Indonesia itu kan kebanyakan nasi putih. Nah, kemudian substitusinya apa? Bisa menggunakan nasi merah.
Ya, jadi barang pengganti. Nah, kalau untuk penawaran ini itu juga akan berpengaruh dengan barang substitusinya. Ya, itu contohnya misalkan ketika harga gas lagi naik gitu ya, harga gas lagi naik, mungkin orang-orang desa itu akan meninggalkan gas, kembali lagi ke kayu. Ini kembali lagi ke kota gimana ceritanya? Kembali ke kayu. Ada yang di sini masih menggunakan kayu? Tidak, di rumah nenek. Oh iya, gitu ya. Kemudian kenapa apanya? Mungkin lebih apa kalau pakai kayu? Lebih hemat. Lebih banyak asap ya kan? Katanya lebih enak. Ya, mungkin lebih enak. Karena masaknya lebih ini ya, lebih sabar gitu ya. Kemudian berikutnya ada kebijakan pemerintah ini terkait dengan pajak. Kalau misalkan pajaknya tinggi, harga barangnya akan semakin tinggi dong. Iya. Kalau pajaknya semakin tinggi, ya, berarti harganya semakin tinggi. Mas, diperhatikan dulu ya. Yang terakhir ada transportasi, ini berkaitan dengan distribusi barang. Kalau kalian belanja biasanya kalau transportasi berkaitan dengan apa? Ongkir, ya kan? Ongkir. Kalau kalian belanja harganya itu lebih murah daripada ongkirnya, kalian semangat belanja nggak? Enggak. Kita mau beli, contoh ya, kita mau beli soft cash lah, harganya 10.000, ternyata ongkirnya 20.000, jadi males ya. Ya. Itu kan mempengaruhi proses penawaran. Nah, setelah tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, sekarang hukum penawaran itu seperti apa? Tadi kan harganya tinggi, kalian semangat nggak untuk berjualan? Semangat Pak. Kalau harganya rendah, kalian semangat nggak berjualan? Nggak, soalnya ya maksudnya pendapatan kita kan juga dikit kan ya. Nah, untuk hukum penawarannya seperti apa? Apabila harga sesuatu itu naik, suatu barang ya, naik, maka jumlah yang dijual menjadi bertambah. Ini posisikan diri kita sebagai penjual. Kalau harganya naik, otomatis barang yang akan dijual semakin bertambah. Ya enggak? Kalau harganya lagi bagus, kalian akan memperbanyak dagangannya enggak? Ya kan? Lah kemudian sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka yang dijual tuh turun. Ini berbanding lurus ya. Kalau permintaan itu dia berbanding terbalik. Kalau permintaan itu kan dari posisinya konsumen. Jadi kalau hukum permintaan itu kan ada apabila harga barang sesuatu itu naik, maka jumlah permintaan akan turun. Iya kan? Kalau misalkan harga barang baru naik, itu sebagai konsumen kita, itu pasti kita akan turun, ya akan mikir-mikir juga kalau mau beli. Nah, kalau di hukum penawaran itu berbanding lurus ya. Contoh, ketika barang harganya 20.000 misalkan, barang yang diminta pasti hanya 10, ya. Tapi ketika bukan barang yang diminta, mohon maaf, barang yang ditawarkan oleh penjual itu pasti persediaannya juga akan semakin sedikit. Tapi kalau harganya 50.000, barang yang sama harganya sampai 50.000, otomatis dia akan menambah stoknya untuk dilakukan penawaran, ya. Misalkan jadi 40.000. Jangan abaikan saja untuk warnanya ya. Diabaikan saja untuk warnanya. Warnanya diabaikan saja maksudnya. Jadi yang diperhatikan hanya ini jumlah ya. Kalau kalian belajar matematika itu XY ya. X itu yang mendatar, Y itu yang kalau kita di ekonomi, kalau yang dibawain namanya Q ya, atau quantity. Kemudian yang atas ini namanya P atau price atau harga. Jadi kalau harganya semakin tinggi, otomatis akan berbanding lurus dengan jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Pernah jualan? Jualan apa? All shop. Kalau lagi kalau all shopnya apa? Iya, dulu apa barangnya? Oh, tapi stok atau ini? Atau mengambil dari yang lain? Oh, reseller ya berarti. Oh, apa? Jualan apa? Pembatas apa? Pembatas buku. Oke. Kita lihat ilustrasinya.
ya. Pada saat COVID, pemerintah mengharuskan semua orang ketika beraktivitas menggunakan masker. Maka banyak sekali produsen yang memproduksi masker dalam jumlah yang banyak untuk mengambil keuntungan besar atas suatu kondisi dan menawarkan produk dengan banyak. Benar nggak? Oke. Besok lagi ke sini ya. Kalau mau ada yang di luar tidak boleh seperti itu ya. Tidak sopan. Jadi harus ketika ada gurunya, silakan diketuk, ya, diketuk kemudian masuk. Ketika dimasuk baru izin, gitu ya. Kalau misalkan seperti itu nanti tidak sopan, ya. Oke, di dalam ilustrasi ini, ya, ketika pemerintah itu mewajibkan semua orang harus menggunakan masker, ya, itu pasti produsen juga akan mengambil keuntungan juga dengan apa? Memperbanyak produksinya. Ya, untuk dilakukan penawaran. Oke, hukum penawaran tadi seperti ini ya. Jadi, ilustrasinya adalah ketika harganya itu rendah, otomatis barang yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Lah barangnya murah, kenapa aku harus jualan gitu kan? Keuntungannya mending aku jualan barang lain yang harganya bisa kompetitif. Gitu ya. Kemudian seperti ini. Ya, kalau semakin harganya meningkat gitu ya, berarti sebagai penjual, dia akan semakin meningkatkan barangnya. Tuh, contohnya kalau misalkan kalian waktu lebaran, biasanya kalau di musim-musim seperti ini, banyak nggak yang jualan sirup? Mungkin juga ada ya, marjan. Tapi ketika lebaran, ya parcel banyak, itu kan perusahaan juga akan memproduksi banyak juga untuk ditawarkan. Oke, untuk menghasilkan fungsi permintaan, ya, penawaran, ya anak-anak nanti harus belajar seperti ini, ya, untuk ketika nanti menyelesaikan soal, ya. Kalau di penawaran itu fungsinya seperti ini. Oke, 5 menit lagi. Di foto? Boleh. Jadi rumus penawaran seperti ini ya. Keterkaitannya antara harga dan juga quantity atau jumlah barang yang ditawarkan. P itu adalah apa? Harga. Kalau ya PS itu namanya price supply. Supply itu apa? Penawaran. Oke. Kemudian PS1 itu adalah harga barang awal, ya. Kemudian yang PS2 itu harga barang akhir. Kemudian QS itu adalah quantity supply ya, atau yang QS1 ini adalah kuantitas awal. Ketika harga 5, misalkan ketika harga Rp5, maka kuantitas yang ditawarkan 10. Tapi ketika harga itu naik menjadi Rp10, maka kuantitas akhirnya adalah 20 misalkan. Nah, itu nanti bagaimana untuk mendapatkan rumus ataupun persamaan. Nah, itu nanti akan mendapatkan seperti ini ya, persamaan. Q sama dengan A itu konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang tidak boleh berubah. Konstan, gitu ya. Kemudian B dan juga PB itu koefisien ya. Koefisien itu adalah nilai yang mengikuti nilai variabelnya. Di sini variabelnya adalah price-nya. Ketika harganya naik, otomatis B-nya ini ikut naik atau enggak? Ikut naik, karena B itu mengikuti variabelnya. Ya, tapi kalau A itu dia nanti konstan. Jadi Kuantitas itu apa? Jumlah barang. Jadi kan tadi ada hubungannya antara harga dan jumlah barang, ya kan? Jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat ke kasusnya. Sama ya, seperti ini ya. Ini kurva penawaran. Nah, pada saat harga jeruk 5.000 per kilo, jeruk yang ditawarkan sebanyak 100 kilo. Jadi ketika 5.000 itu sebagai penjual dia nyetok, misalkan penawarannya hanya 100 kilo untuk dijual, ya. Tapi pada saat harga meningkat, wah jeruknya kok 10.000 nih. Berarti dia otomatis mempunyai keinginan untuk menjual lebih banyak, ya. Oke. Menjadi 200. Buatlah fungsi penawarannya. Ya, jadi tadi diketahui ya, P1 atau harga awal itu berapa? 5.000. Kemudian harga yang kedua, harga awal dengan 5.000 itu kita sebagai penjual itu melakukan penawaran ke pembeli ya, calon pembeli itu 100 kilo. Kemudian ketika harga naik, saya juga akan meningkatkan jumlahnya barang. Biar apa? Kalau ini nanti misalkan ini terjual semua,
Ya, berarti kan keuntungan kita naik atau tidak? Naik. Seperti itu. Paham untuk apa namanya? Analoginya paham ya? Paham. Oke, bagaimana cara kita membuat fungsi penawaran atau persamaannya? Tadi kita masukkan ke rumusnya ya. P kalau P saja itu tidak perlu dimasukkan harga ya. P kemudian dikurangi P1 atau harga yang pertama per harga akhir dikurangi harga awal. Sama halnya dengan Q-nya ya. Q dikurangi ya. Kemudian kita masukkan ya, harga awalnya tadi 5.000. Kemudian harga yang kedua tadi berapa? 10.000 dikurangi 5.000. Kemudian kuantitasnya sama ya. 100, kemudian 200 dikurangi 100. Kita turunkan. Sama ya. Oke. 10.000 kurangi 5.000, kemudian 200 dikurangi 100. Kemudian kita kalikan ya. Berarti kalau pengalinya gimana? Ini dikali dengan silang ya. Kalau kalian belajar matematika kan disilang kok. P min 5.000 dikali 100. Ya, kemudian Q min 100 dikali 5.000. Ya, seperti ini. Kemudian dapat berapa? P dikali 100? 100 P. Minus 5.000 dikali 100? Minus 50.000. Yang sisi sebelah kiri juga ya. 5.000 dikali Q? 5.000 Q. Kemudian dikurangi dengan minus 50.000. Kemudian 100 P yang min 50.000 ini dikembalikan ke sana Mbak, ke sisi kirinya. Berarti kalau minus dikembalikan sisi kiri berarti berubah menjadi plus. Berubah menjadi plus ya. Plus 50.000. Apa? Oh ini ya. Iya. Oke. Sekarang kita revisi aja di sini langsung. Berapa harusnya? 5.000. Oke, berarti salah ya. Sebentar. Oke, kita selesaikan di sini bareng-bareng. Betul atau mbak? Oh, mohon maaf. Saya yang salah ya. Salah ngomongnya. 500.000 maksudnya. Oke. Benar berarti ya? Ngeblank jadian. Soalnya sudah melebihi istirahat ya. Oke. Saya minta ini waktunya sedikit ya untuk menjelaskan ini aja. Oke, terima kasih koreksinya ya. Kita lanjutkan. Berarti tadi 500.000 nggih. 500.000 kita kembalikan ke sisi kiri, berarti kan plus. Ya, kemudian minus 500.000 dikurangi dengan ditambah 500.000 berarti 0 ya, habis. Kemudian 100 P sama dengan 5.000 Q ditambah 0. 0 kan udah nggak dianggap ya. Jadi kemudian kita untuk memunculkan P di sini atau harga berarti 100-nya dikekirikan ya, atau dipindah ke sisi kiri menjadi apa? Per ya. Kemudian hasilnya bukan. Benar, P sama dengan 500, kemudian Q ini bukan 500. Harusnya 500 Q ya? Harusnya 500 Q ya? Oh, astagfirullah, ini Q ya. Oh, enggak konsen. Oke, 50 Q. Oke, kemudian kita balik Q-nya. Kemudian berapa? P-nya menjadi di Oke. P per 50. Jadi nanti untuk persamaannya adalah seperti ini. Oke. Paham sampai sini? Mohon maaf ya. Jadi nggak konsen. Oke, ini kelompoknya. Nanti kita kerjakan setelah istirahat. Oke. Silahkan untuk bisa istirahat dulu. Kelompok baru. Iya. Ini kelompok baru.
Presentasi paling mengerjakan ini tidak nyampe 10 menit. Gitu ya. Foto boleh. Boleh? Itu kayak Bu Nurul, iya, sama. Oke. Untuk kita lanjutkan setelah istirahat, silakan nanti istirahat terlebih dahulu, ya. Setelah ini silakan untuk istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Monggo boleh istirahat. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan untuk dikerjakan. Hanya satu kasus saja. Sudah ya, saya kembalikan. Jadi anak-anak mengerjakannya seperti ini ya, dengan rumus yang sama. Dibagi aja, ada yang mengerjakan kurva. Itu dibagi boleh. Dibagi boleh. Yang 3 soal ya, nomor 3-nya kan presentasi. Oh iya, itu dua. Iya, jadi bisa dibagi. Ada yang menggambar, ada yang itu. Kurvanya masih ingat nggak? Seperti ini. Oke, teman-teman diperhatikan dulu ya. Dilihat dulu. Yang pertama, rumusnya P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. P dikurangi P1-nya 40 dibagi P2-nya 60 dikurangi 40 sama dengan Q dikurangi 10 dibagi Q2-nya 20 dikurangi Q1-nya 10 sama dengan P dikurangi 40, 60 dibagi 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Sama dengan Q min 10 dibagi 20 dikurangi 10, 10. Sama dengan P min 40 dikali sama 10, 20 dikali sama Q min 10. Jadinya 10 P dikurangi 400 sama dengan 20 Q dikurangi 200. 10 P dikurangi 400, ini P dari minus 200 dipindah ke sebelah kanan kiri, jadinya plus 200 sama dengan 20 Q. 10 P dikurangi min 400 ditambah 200, jawabannya min 200. Jadi 10 P dikurangi 200 sama dengan 20 Q. 10 P dikurangi 200 dibagi 20 sama dengan Q. 10 P dibagi sama 20 dan minus
200 juga dibagi sama 20. 10P dibagi sama 20 hasilnya 0,5P. 200 dibagi sama 20 jawabannya 10. Terus ini 0,5P dikurangi 10 sama dengan Q. Minus 10 ditambah 0,5P sama dengan Q. Itu dari fungsi yang Q sama dengan A plus B dikali P sama dengan Q. Oke, sudah silakan. Terima kasih. Boleh ditutup dulu. Sekian pesan dari kelompok 2, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, diperhatikan dulu ke depan ya. Diperhatikan dulu ke depan terkait dengan fungsi persamaan ini ya. Itu kita kalau cek ya, kita cek dulu. Misalkan contoh yang pertama, harga suatu barang 40 unit, jumlah penawarannya adalah 10 per unit. 40 rupiah per unit, kemudian jumlah penawarannya itu sebanyak 10. Kita masukkan coba ya. Berarti ini rumusnya kan sama nggih, I sama dengan min 10 ditambah 0,5P. I sama dengan min 10 ditambah, harganya kita masukkan berapa? 40 rupiah ya. Oke. Min 10, 0,5 ditambah dikali 40 berapa? Minus 10 ditambah 20. Q1-nya benar 10. Di soalmu Q1-nya benar 10 enggak? Iya. Ya. Kalau iya berarti rumusnya atau fungsi yang kalian susun sudah benar. Itu. Kalau misalkan belum benar berarti ya belum sesuai fungsinya. Paham? Paham? Oke, untuk yang kedua. Sebentar ya. Kurvanya nggih. Tadi berapa yang pertama? Ini tadi apa, Mbak? Mas? Ini? Oke, kita kalau dari sini itu adalah dari kecil ke besar ya. Kemudian sama dengan kalau ke atas atau P-nya juga dari kecil ke besar atau dari nilai rendah ke tinggi. Harga suatu barang berapa? 40 per unit ya. Misalkan ini 20, 40, 60, 80. Ini misalkan 10, 20, 30, 40. Ini unit. Ini rupiah. Tadi berapa? Yang pertama 40 ya. Dapatnya berapa? Di sini ketemunya. Kemudian yang kedua 60 ya. Dapatnya sini. 20 atau 30? Berarti ini kurvanya ya. Berarti kan semakin Semakin harganya naik, otomatis unitnya juga akan semakin bertambah yang ditawarkan. Paham sampai sini untuk pembuatan kurvanya? Paham ya? Jadi nanti juga ada proses pergeseran, tapi itu nanti kita singgung di pertemuan berikutnya. Minta tolong dihidupkan, Mbak. Untuk ini ada pertanyaan? Oke, terkait dengan penggunaan ataupun untuk menentukan fungsi dari penawaran ini, apakah sudah paham ataupun masih ada kesulitan? Jadi kita mengacunya pada yang awal ya. Kita mengacunya pada fungsi yang utama di sini, ya. Oke. Untuk berikutnya, anak kita coba simpulkan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita membahas terkait dengan apa? Pengertian penawaran. Apa itu pengertian penawaran? Apa? Pengertian penawaran apa, Mas?
Apa? Salah satu? Apa? Penawaran? Sejumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dalam jumlah dan juga waktu tertentu. Berarti masih perlu adanya penekanan lagi terkait dengan definisinya, nggih. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada harga. Ya, harga barang itu sendiri, ada barang substitusi, kemudian ada teknologi, kemudian ada biaya produksi, ya, sampai kebijakan pemerintah, dan juga yang terakhir adalah apa tadi? Yang terakhir transportasi. Oke. Berikutnya tadi terkait dengan fungsi dari penawaran. Apa fungsi dari penawar? I sama dengan A plus B. P. A-nya itu konstanta, kemudian B-nya ada koefisien, kemudian yang P-nya itu adalah harga, ya, price-nya. Kemudian yang terakhir silakan anak-anak untuk di-scan. Ini kita refleksi seberapa paham kalian terkait dengan materi hari ini. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup untuk pertemuan hari ini? Tidak. Silakan untuk di-scan terlebih dahulu. Sudah? Sudah? Oke, silakan dipoto dulu saja nggih. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan sekian. Apabila tidak ada pertanyaan, ya, tetap semangat untuk belajarnya anak-anak untuk hari berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas untuk kelanjutannya tadi ya, untuk pergeseran dari kurva penawaran. Itu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali, Pak.